Hai, nama saya Henry dan ini adalah catatan pinggir dari saya. Ini merupakan catatan pinggir pertama yang dirilis dan dibuat serta diproduksi pada masa di mana istilah WFH sedang ramai-ramainya. Nah, kali ini memang di episode pertama saya akan membahas tentang WFH itu sendiri. Bagaimana, apa tantangannya, dan apa yang harus dipersiapkan sebelum WFH. Nah, sekarang ngobrolin tentang bukan social distance, ngobrolin tentang work from home atau ceritanya tuh kerja dari rumah. Nah, gue udah ngubungin satu teman gue nih, teman lama gue yang dia udah nganggep kantornya adalah rumah, ya nggak? Hai, Betul sekali. iya, Halo, ini dia nih, namanya sebut aja namanya SP, SP singkatan ya. ya ya, singkatannya SP karena gue HV, Oke, 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 ya oke. kan? Kalau lo udah berapa lama lo working from home atau lo nggak working from home? Kalau gue ngelihat kantor itu udah kayak rumah kedua gue. Terlalu engage gue sama kantor gue, jadinya agak susah bedain nih rumah sama kantor. Oke. Oh, Cuman menurut gue working from home eh, nggak semuanya bisa dikerjain di rumah sebenarnya kan. tapi kan kalau urusan kerjaan lo tuh kan sebenarnya bisa dikerjain di rumah. Lo sebenarnya kalau boleh tahu kerjaan lo apa sih di kantor lo sekarang? Kerjaan gue harus manage hampir semua aktivitas secara finansial sih sebenarnya. Cuman kan at the end, kalau kita ngomongin finansial kan impact-nya ke semuanya ya. Kalau kita bicara masalah manage collection, manage profitability, itu kan terkait sama continuity dari perusahaan gitu kan. Kalau nggak ada revenue, nggak ada cash, susah Oh, gitu kan. kalau nggak ada cash, duit nggak bisa jajan, nggak bisa beli apa-apa. Perusahaan nggak bisa jalan dong gitu kan. Oke. Sementara kan pengeluaran tetap harus ada gitu kan. Jadi itu harus balance tuh antara kegiatan sales sebagai yang suka di luar kantor, terus operation yang ada benar-benar terkait di dalam dan di luar. Sementara finance most likely ada di dalam nih. Artinya, Selalu bilang orang tuh finance lo, oh backline gitu kan. Cuman menurut gue sih ya sebenarnya sama balance apa namanya itu prioritasnya sama gitu, ya. nggak ada yang beda gitu. Namun kalau ngelihat nature kerjaan lo, apakah lo memang harus ada di kantor atau lo sebenarnya bisa kerja dari rumah? Sebenarnya kerja dari kalau ngomongin secara teknikal sih bisa ya kerjaan Mhm, dari rumah. mhm, Cuman kan sebenarnya tergantung levelnya sih. mhm, Kalau level tertentu di mana levelnya emang sebenarnya pekerjaan clerical, mhm, ya emang dia bisa kerja dari rumah karena mhm, semuanya udah ada step-stepnya, mhm. tinggal dijalanin aja. Cuman kalau kita perlu istilahnya managing people, terus dia juga perlu lihat situasi, kondisi dan perlu komunikasi segala macamnya itu saya rasa sih nggak bisa 100% di kantor. Walaupun sekarang media komunikasi bisa ada aja lah semuanya ya, conference call lah apapun gitu kan. Cuman pasti beda antara kita working from home dan working di kantor. Tapi buat lo nggak ada perbedaan, karena tadi lo bilang rumah sama kantor. Menurutku bukan nggak ada perbedaan, artinya gua akan lebih maksimal kerja di kantor sebenarnya. Hmm. Kerja di rumah itu eh, ya alternatif yang memang kalau harus dilakukan gitu. Walaupun sekarang. Karena cenderung cenderung kalau di rumah itu orang mau nggak mau akan lebih apa ya, suasana kan beda ya antara rumah dan kantor. Jadi kalau dibilang working from home itu ya itu emang bisa dilakukan cuman nggak maksimal kalau menurut gue. Oke. Tapi lo udah ngelakuin nggak? Ini kan udah, kalau beberapa kantor mungkin udah seminggu ini ngerjainnya dari rumah. Beberapa kantor ya. Buktinya jalanan masih macet aja. Sebenarnya sih kalau ngomongin saya, gue pernah ngerjain sebenarnya tuh orangnya kan workaholic nih. Jadi sebenarnya sebelum ada case seperti ini, kayak misalnya gue Sabtu Minggu gitu kan, sometimes ya gue juga tetap aja kerja gitu Oke. kan. Cuman apa yang gue kerjain di weekend itu biasanya ya kerjaan-kerjaan yang sifatnya admin Hmm. gitu kan, bukan strategik.
gitu Oke. ya. Lebih bicara misalnya manage email, terus responded something yang emang bisa dijawab gitu kan, instruction gitu kan, direction gitu. Cuman kalau kita bicara uh, pekerjaan kan nggak cuman instruksi aja gitu kan, harus juga banyak komunikasi juga gitu. Nah, Oke. komunikasi by teknologi, yes pasti bisa gitu kan. Cuman menurut gue lama-lama hilang nih humannya nih, gitu ada yang something yang lost. Jadi gue di kantor biasanya gue banyak gunain sih, beli banyak komunikasi untuk dapetin banyak input supaya gue bisa tahu, oh ini gue mesti ngapain ya, decision apa yang gue mesti ambil ya gitu. Tapi ini bukan terkait sama kemampuan lo, maksudnya hal-hal kamu yang hal-hal lo yang lo sendiri kerjaannya ya karena lo posisi lo udah tinggi gitu jadi harus kayak gini. Ya makanya seperti yang gue bilang tadi, uh, working from home bisa dilakukan, cuman mungkin nggak, tergantung levelnya gitu ya. Kalau levelnya emang dia masih bicara main clerical, mungkin masih bisa sih Hen, gitu ya. Oke. Gua rasa. Cuman by the end sebenarnya working from home itu, kalau di luar negeri kan kayaknya udah common ya. Orang-orang kerja dari mana segala macam. Mhm. Uh, gue lagi berpikir sebenarnya mereka itu sebenarnya pekerjaan individual atau emang bekerja secara organized, apa namanya, di dalam satu organisasi ya yang besar gitu. Itu yang masih pertanyaan gue, apakah kalau satu organisasi yang besar itu bisa dilakukan secara keseluruhan di rumah, atau itu cuma applicable untuk, ya sekarang kan banyak nih startup atau orang-orang yang bisnis-bisnis sendiri gitu. Nah itu yang gue masih belum bisa pastiin sih. Oke. Nah, kalau sekarang nih, kalau buat lo sendiri, ada nggak sih, lo kalau ngeliat dinamika di kantor hari gini, apakah working from home ini harusnya sudah terjadi, atau sebenarnya coronavirus ini hanya menjadi sebuah trigger untuk itu bisa terjadi? Mungkin sangat mungkin karena gue kerja di industri jasa ya, beda mungkin dengan manufacturing ya. Jadi kalau jasa, menurut gue working from home itu emang agak sulit gitu ya. Cuman kalau saat ini sih, kalau dibilang tadi pertanyaannya apakah emang harusnya sudah lama terjadi atau emang harus karena case corona ini, kalau gue ngelihatnya emang karena case ini aja emang harus dilakukan gitu kan. Karena as a service company emang yang dijual kan jasa gitu ya, bukan bukan hasil produk gitu. Itu yang menurut gue sih seperti itu sih Hen. Ya, nah jasa itu nggak bisa dilakukan secara virtual berarti kan? Tergantung dari sisi, balik lagi kalau dari sisi, apa namanya, jasa itu kan harus emang ada yang mesti diberikan gitu. Let's say misalnya kalau jasa misalnya Gojek gitu ya, itu kan jasa ya, Mhm. jasa delivery, jasa pengiriman gitu ya, atau jasa apa lagi ya, misalnya konsultasi, Atau potong rambut tetap mungkin ya? potong rambut gitu kan. Jadi kan nggak mungkin dilakukan secara virtual, emang harus ada satu jasa yang diberikan oleh seseorang gitu kepada orang lain gitu. Walaupun tidak harus secara physically bersentuhan atau apa, tetap harus ada sesuatu yang disampaikan gitu. Nah, dalam konteks jasa nih di tempat lo, di Hmm. mana sebenarnya penyebaran virus ini kan bukan hanya dari ada intermediariesnya di situ, di mana tidak hanya dari manusia ke manusia, tapi juga melalui sebuah transmisi bukan udara tapi bersentuhan dengan sebuah benda. Nah, di Hmm. tempat lo mungkin juga berhubungan sama ini. Nah, apa yang Hmm. dilakukan sih sebenarnya di perusahaan sejenis lo, di mana nggak bisa semuanya working from home, di mana industrinya adalah industri jasa, namun untuk tetap bisa survive dan berjalankan ekonomi pasti yang gunain jasa lo juga banyak. Nah, gimana tuh Hmm. trik apa namanya mensikapinya atau melakukan proses jasa itu sendiri di konteks hari ini? Iya, jadi kan kalau dilihat sebenarnya, pertama service itu nggak boleh putus. Kalau kita, saya di kita ini punya namanya kan harusnya business continuity gitu kan, bukan bukan business contingency. Jadi lebih ke gimana bisnis berjalan, cuman keselamatan dari karyawan tetap diutamakan. Bisnis prinsipnya kan seperti itu.
Nah, kalau kita bicara bisnisnya dulu nih ya, kalau bisnisnya dulu ya tentunya eh, pertama kita resource kita yang ada harus kita siapkan gitu kan. Artinya walaupun dia misalnya tidak harus datang ke kantor, minimal toolsnya harus ada dulu gitu kan. Pertama, toolsnya harus ada. Yang kedua, eh, knowledge-nya mereka juga harus tetap harus 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 apa namanya harus sudah ready gitu. Jadi nggak perlu lagi guidance dari supervisor dan segala macamnya. Anywhere dia kerja, dia harusnya bisa berdiri sendiri gitu kan. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ownership dari pekerjaannya itu. Jadi kalaupun dia mau bekerja dimanapun, dia harus punya ownership. Jadi tanggung jawab itu yang harus diterapkan ke mereka gitu. Jadi mereka punya tanggung jawab loh, mesti mesti bekerja gitu. Ini dengan kondisi-kondisi seperti ini ya, itu penting banget gitu kan. Sementara kalau tadi bicara apa namanya barang atau bersentuhan dengan barang dan segala macamnya, tentu itu ada prosedur yang emang sesuai dengan JSOP gitu kan. Jadi misalnya kalau kita melakukan selalu bersih, apa namanya barang itu mesti yakin bahwa di packaging dengan bagus dan dilakukan proses disinfektan dengan baik. Saya rasa itu yang maksimal yang kita lakukan dan meyakinkan customer bahwa ya anything yang kita handle tuh emang udah diyakinkan bahwa sudah cukup apa namanya health apa tidak bersih dan segala macamnya Mhm, lah. mhm, mhm. Cuman kalau saya coba hal tadi ya working from home sebenarnya kan kalau kita bicara kan penyebaran virus ini kan nggak cuma di kantor gitu kan. Sebenarnya yang perlu dihindari itu kan sebenarnya adalah perjalanan dari rumah mereka ke kantor. Ini juga salah satu yang harusnya dipertimbangkan gitu. Kenapa munculnya working from home sebenarnya salah satunya sih reasonnya karena itu gitu kan. Kalau dia menggunakan apa namanya moda transportation umum, ya itu juga salah satu apa ya istilahnya di mana memungkinkan ada penyebaran gitu ya. Cuman kalau ditanya lagi, kalau dia punya kendaraan sendiri, mobil atau dia menggunakan taksi, apakah itu menjadi apa ya menghilangkan isu harusnya ya bisa bisa ke kantor juga dong gitu kan harusnya tanpa harus working from home gitu. Nah itu sih salah satu juga yang kita pertimbangkan kalau di saya nih. Jadi uh, ya kita kita pertama kita lakukan adalah mengalokasikan pertama pegawai-pegawai ke beberapa lokasi di mana lokasi tersebut secara distance cukup nyaman 1-2 meter. Yang kedua kita juga memfasilitasi mereka dengan misalnya voucher taksi atau apapun gitu kan sehingga dia secara apa namanya yakin bahwa kalau pada dia berangkat dari rumah ke kantor itu ya dia tidak harus apa namanya di tempat keramaian gitu. Menurut saya itu juga salah satu solusi sih kalau emang perusahaan itu menuntut karyawan itu hadir di kantor. Oke. Nah, perusahaan lu tadi kan nggak cuma kontingensi tadi lo bilang, tapi Hmm. continuity. Yes. Mungkin hal ini sudah mungkin ya apa ya pantang menyerah kali ya karena mungkin di tahun 20 tahun yang lalu di 98 pada saat Indonesia atau khususnya Jakarta itu ada kondisi yang tidak mungkin bisa dikatakan riot tempat lo bekerja saat ini juga masih tetap juga bekerja gitu. Betul. Hmm. Oke. Jadi kalau kembali ke 98 gitu kondisi di Mm-mm. mana rakyat Jakarta dan segala macam sih emang balik lagi sih sebenarnya konsep service itu sih sebenarnya yang ditanamkan kebetulan sih kita emang coba eh, mencoba apa ya, karyawan itu di apa ya dikasih bahwa setiap karyawan itu punya tanggung jawab gitu kan dan ini untuk kepentingan customer gitu kan dan mereka sih emang mengerti banget gitu jadi emang pada saat-saat terjadi sesuatu seperti itu eh, sebagai perusahaan tentu juga pasti mengutamakan keselamatan karyawan sudah pasti gitu kan cuma pada kondisi tertentu gimana cara mengantisipasinya kayak tahun 98 kita langsung booking hotel terdekat gitu kan kita menggunakan apa ya menyiapkan transportation untuk dari kantor ke hotel makanan seperti saat ini gitu makanan minuman vitamin apa semua itu kita mesti siapin gitu kan jadi itu sebenarnya membuat karyawan itu juga ngerasa bahwa baik di rumah pun di kantor tuh mereka merasa aman di kantor pun perusahaan juga melindungi mereka gitu nggak cuma disuruh bekerja aja cuman ya dia juga merasa safe juga gitu kan
Tapi di satu sisi kita kalau dia mau kembali ke rumah karena ada keluarga ya kita akan siapkan taksi dan segala macam. Jadi hak karyawan tidak dihilangkan, cuman juga diingatkan dia punya kewajiban tertentu yang kalau dibutuhkan ya mungkin bisa harus dilakukan gitu lah. Makanya lu sendiri nggak bisa apa ya? Lu merasa nyaman ada di kantor dan lu juga merasa nyaman ada di rumah karena merasa tidak ada so much different gitu ya. Iya, dan selain itu mungkin sekali lagi kalau posisi saya sekarang ini kan mungkin lebih memberikan juga contoh ya, example juga gitu artinya eh, ya kalau saya sebagai mungkin posisi yang lebih tinggi ya harus memberikan contoh juga gitu. Gitu. Kan kalau ada apa-apa harus saya yang cover gitu. Jadi misalnya tiba-tiba karyawan emang karena kondisi tertentu exactly they cannot come to the office, ya kalau urgency misalnya saya mesti menyediakan dana cash gitu kan, ya itu kan tanggung jawabnya saya gitu karena at the end balik lagi ke business continuity. Oke, oke. Nah, lo sendiri sebagai lo tetap ada human kan. Lo ngelihat Hmm. kondisi kayak gini, lo pernah ngalamin yang 98, lo mungkin Hmm. pernah ngalamin kalau Jakarta banjir gitu ya. Nah, perasaan lo nih sebagai orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang apa ya, core-nya adalah service dan service nomor satu gitu on top of everything, lo perasaan lo gimana tuh? Lo manage perasaan lo? Perasaanku kalau dengan kondisi, tapi ini parah banget yang tahu, yang parah yang sekarang sih parah sekali gitu kan, karena kalau dulu kalau masalah 98 itu kan lebih lokal lah ya, lebih masalah di internal Indonesia gitu kan. Kalau banjir pun internal Indonesia, economic crisis last time itu lumayan impacted gitu kan karena emang terkait sama perdagangan luar negeri dan segala macam. Cuman kalau sekarang ini emang benar-benar mengkhawatirkan sih ya, maksudnya industri apapun terkena gitu, airlines, pariwisata, shopping mall sekarang udah sepi banget, restoran. Jadi dari segala lini gitu, manufacturing pun sekarang juga udah kondisinya udah agak-agak kritikal karena materialnya nggak bisa masuk, gitu kan? Gimana dia mau produksi? Jadi uh, ini benar-benar sangat khawatir sih kalau emang nggak cepat-cepat ditanggulangi gitu ya atau nggak dibuat lebih baik lah kondisinya. Nah, kalau buat lo nih dari point of view lo sendiri, kembali lagi ke topiknya adalah working from home. Lo Hmm. punya tips and trick tertentu nggak? Uh, Kalau gue sih tipsnya sebenarnya yang paling penting untuk working from home yang paling penting adalah gue mesti kasih dia KPI atau target yang mestinya di achieve. Jadi kalau working from home itu sebenarnya kan kalau bukan proses yang berjalan, cuma result gitu ya. Jadi itu yang selalu saya bilangin ke tim saya gitu. Oke, kamu sekarang udah kerja di rumah gitu kan. Cuman ingat tetap achievementnya harus terjadi, mesti terjadi gitu kan. Nah itu makanya balik kepada result aja gitu, resultnya. Saya nggak bisa monitoring dia kerja dari jam 8 sampai jam 5 harus di depan komputer itu nggak bisa. Of course visibility saya nggak punya gitu kan. Cuman apa yang kita bisa lakukan ya itu tadi pertama trust gitu ya kepada orang tim saya. Terus yang kedua dikasih clear direction apa yang dia mesti achieve gitu kan. Yang ketiga adalah ya toolsnya yang mesti disiapkan. Jadi by the end mudah-mudahan ya mereka tetap deliver the result whatever they working from home atau enggak gitu. Oke. Nah, tadi lo udah kasih tricks, udah kasih tips juga buat mereka yang saat ini ngerjain working from home atau mungkin perusahaan yang lain akan melakukan working from home. Hmm. Nah, dan lo juga ngelihat bahwa situasional saat ini tuh sangat memang kejadian luar biasa. Mungkin masih banyak juga masyarakat kita atau rekan sekitar kita masih menganggap ini sesuatu yang sangat biasa saja gitu. Ah, cuman batuk pilek, no, ke rumah sakit dapat obat selesai gitu. Tapi Hmm. ini pandemik yang memang global dan impacting to the business karena lo bilang tadi banyak yang ya udah mulai mulai slow dan nggak bisa terlalu lama terjadi seperti ini kan. Hmm, Tapi betul sekali. ya dan tapi dari sisi lo kan sebagai ya bukan apa pebisnis ataupun karyawan di sebuah organisasi jasa, lo punya harapan nggak atas kondisi ini? Ya pastinya sih harapannya ya pastinya
cepat selesai sih ininya wabah atau enggak epidemiknya virus corona ini kan. Cuman tadi kalau menyinggung bahwa mungkin kata-katanya gini, kok kesadaran terutama orang kita ya masih belum maksimal gitu kan, karena mungkin sebagian melihatnya bahwa ini ya flu biasa dan segala macamnya. Nah itu eh, apa ya istilahnya agak sulit sebenarnya ya, karena ini kan masalah masalah ada orang karena emang harus bekerja ya karena emang atau kan dia nggak mampu untuk beli masker, beli apapun gitu. Kalaupun di rumah aja dia juga bingung mau ngapain gitu kan. Tadi kayak wah saya nggak usaha gitu kan. Di satu sisi ya emang itu di kebutuhan yang harus dilakukan. Nah mungkin beda dengan negara lain gitu ya. Kali secara ekonomik mungkin dia lebih settle ya untuk semuanya ya. Jadi ya walaupun dia di rumah ada satu jaminan bahwa untuk kebutuhan basicnya itu terpenuhi. Dan ini mungkin salah satu challenge atau PR-nya kita sih, gimana caranya nih orang-orang kita tuh juga jangan khawatir deh gitu kan kalau emang kebutuhan basic akan terpenuhi gitu ya. Hmm. Ya ini saatnya lah pemerintah mungkin benar-benar diuji nih dalam membuat keputusan. Saya sendiri ya belum tahu mana yang terbaik. Gitu. Tapi sebagai manusia pasti kita selalu ada harapan ya. Kalau nggak ada harapan ya Oh udah pastilah, no point pastilah that we harapan. living kan. Yes, of Oke, course. oke. Thank you bos buat ngobrol-ngobrolnya nih. Pasti banyak yang pengen dengerin tips dan trik lo ya. Siap. Ya nggak? Thank you, Ya, thank you Pak banget Henry. nih. See you on the See you, next see you. Thank you saya. discussion ya. Oke, Oke, bye. bye-bye. Nah, sudah selesai episode pertama tentang work from home. Jadi kerja dari rumah. Tadi kamu udah dengerin, Anda sudah dengarkan gimana tips and trik dan kedewasaan apa yang diperlukan dari work from home itu sendiri. Untuk itu selesai sudah cerita podcast tentang catatan pinggir di episode pertama. Sampai ketemu di episode berikutnya.